Hai FLC Family, Happy New Year and welcome home. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan FLC Family di minggu pertama tahun yang baru ini. Kami berdoa biar sepanjang tahun ini kita semua punya keberanian untuk semakin mendekat sama Tuhan dan mau melakukan kehendak-Nya secara konsisten, agar hidup kita bersinar dan berdampak buat banyak orang. Inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Gembala mengajak seluruh FLC Family untuk dapat ikut serta di dalam doa puasa yang akan dilakukan pada tanggal 20 hingga 25 Januari. Doa puasa ini kita lakukan untuk memfokuskan hidup kita kembali kepada Tuhan dan memperkuat iman kita dalam perjalanan kehidupan sepanjang tahun ini. Puasa akan dilakukan secara pribadi di tempat kita masing-masing selama 8 jam setiap harinya. Kami menganjurkan agar saudara dapat berpuasa dengan tidak makan dan tidak minum. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa, atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau dapat terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Selamat sore FLC Family, Shalom semuanya. Perkenalkan, namaku Natasha, biasa dipanggil Caca. Welcome to Forward Living Church di hari Minggu ini. Happy New Year buat semuanya, Happy New Year. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih untuk jemaat FLC yang selalu datang on time. Dan untuk jemaat yang baru, saya ucapkan untuk welcome to FLC. Buat yang ingin mengenal lebih lagi mengenai FLC, boleh sebentar selesai ibadah ke Home Lounge di belakang sana. Karena Forward Living Church sangat berharap untuk membawa sukacita baik di dalam maupun luar gereja. Sharing sedikit tentang saya. Saya seorang ibu, 2 anak. Saya bergabung di FLC dari bulan Maret 2023 diajak oleh adik suami saya. What we feel kalau gereja di sini buat saya itu seperti keluarga sendiri, feel warm gitu. Itu kan yang kita pengenin pastinya ya. Dan di samping itu saya dan suami juga bergabung di suatu komunitas Southside Fellowship, di mana kami jujur dengan adanya komunitas dan bergereja di sini, iman kami semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus dan juga semakin diberkati. Dalam tahun ini kami juga dikaruniai seorang anak yang baru lahir bulan Agustus 2024 kemarin. Dan ya Nathan, thank you Toby.
Dan juga baru pindah ke rumah baru kami di tahun kemarin juga. Dan baru aja diberkatin kemarin sama Pastor Josh sama Sister Alena. Dan kalau dari sisi anak saya nih yang lagi nontonin ibunya ini, yang gak ke Sunday School, dia usianya 7 tahun ikut Sunday School di sini. Perkembangan dalam imannya dia sih semakin mengalami perubahan ya buat anak umur segini yang nyeletuk-nyeletuk aja. Even dia selalu ngingetin orang tuanya untuk berdoa, bahkan dia pimpin doanya. Pokoknya dia udah pengen banget jadi leader lah kalau Toby. Jadi menurut saya kami sekeluarga sangat dikuatkan imannya dan semakin bertumbuh juga, semakin mengenal Tuhan di FLC. Karena kita kan selalu diingetin ya kalau bergereja itu gak cuma di dalam gereja, tapi di luar terutama di keluarga itu udah terpakem banget deh di kepalaku. Nah sebelum ibadah dimulai, mari kita semua tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang kau berikan pada hari ini. Terima kasih untuk sepanjang tahun 2024 ini kami diberikan hikmat, kekuatan dan juga berkat yang hanya datang daripadamu. Kami juga mengucap syukur bahwa kami semua dapat menginjak tahun 2025 ini tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh merasakan kebaikan-Mu hingga detik ini. Kiranya di tahun yang baru ini kami semua semakin diberkati dan iman kami semakin dikuatkan dan kami mau semakin mengenal-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Lembutkan hati kami, biarlah firman yang kami terima dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami semua. Kami siap untuk beribadah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom Forward Living Church, selamat sore. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bawa pujian kita yang terbaik sore hari ini hanya untuk Raja di atas segala Raja. Come on, kasih tepuk tangan buat Tuhan. When night has fallen and fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, my hope exhausted, you will be my strength. Say, when my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Say, your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echoing my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Oh, now there's no stopping what you have started till it is complete. Sing it with me. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Say, your love is holding on and it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. Feel it breaking out like an echo, echoing
Tuhan Yesus baik banget loh buat kamu. Tuhan Yesus baik banget. Kasih setianya selalu baru. Nyata di hidupmu. Come on. Haleluya. Biar setiap yang bernafas memuji Tuhan di tempat ini bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku. Mari dengan segenap jiwamu katakan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Serukan nama Yesus, Yesus kaulah Raja. Amin. Bersama hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu dari kemuliaan sampai kemuliaan. Boleh serahkan amin. Haleluya. Mari dengan imanmu sorakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Dengan segenap jiwa kami, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar semakin hari iman kita dikuatkan, renungkan kesetiaan Tuhan di hidupmu. Thank you Jesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Evansi mari nyatakan. Kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Akui kuasanya. Oh, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sampai selamanya. Selamanya. Selama-lamanya Tuhan. Selamanya. Amin, amin. Kami tidak pernah meragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan. Bersama. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku
sama angkat tanganmu. I'll raise the banner. Oh, my Lord has come in the way. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yang sudah dibebaskan sama-sama bersuka cita. One more time. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, and I believe, I believe. My shame is taken away. My faith is in His name. I believe, I believe. Kami angkat panci kemenangan buat Tuhan. Raise the banner. Oh, my Lord has come in the day. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer, my Redeemer lives. Oh, yeah. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burdens. I lies with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. Bersama my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer, one more time. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Biarlah sorak-sorai kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih lagi, come on. Puji Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milikmu. Oh, karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum,
I surrender. You are mine now forever, and I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. One more time, sing it out. I am yours now forever. I am yours. I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Oh, kami hidup di dalam kasih-Mu, menikmati anugerah yang Kau berikan. Selamanya pujian kami bagimu Tuhan. Sama-sama boleh nyatakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Bersama-sama mari kita bangkit berdiri sambut hadirat Tuhan. Singin I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your I am yours, I am yours, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive, eternal wonder. Oh God, oh God, oh God, oh God, Holy Spirit, Your will. Kami berserah, jiwa kami berserah penuh, hati kami berserah penuh pada rancangan-Mu yang ajaib. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sekian lama ya lama ya syanda lama ya lama ya lama ya se. Sekian lama ya lama ya syanda ya lama ya se. Lama ya se. Sekian lama ya se. Bolehkah setiap kita mengangkat kedua tangan kita sebagai tanda berserah sama Tuhan sore hari ini. Bersatu hati. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Yang kami cari perkenanan dari-Mu ya Tuhan. Yang kami cari hadirat-Mu berjalan bersama-sama dengan kami. Ada tiang awan dan tiang api yang berjalan bersama-sama dengan kami.
Kami berdoa atas keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa atas pekerjaan kami ya Tuhan. Kami berdoa atas setiap usaha kami. Ada hadirat Tuhan yang turun. Kuasa-Mu terjadi ya Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi tahun ini. Mari minta perkenanan dari Tuhan turun atas setiap kita. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust
Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru. Belum lama, baru 5 hari, tetapi kami sangat-sangat percaya Tuhan sudah ada bahkan sampai di ujung. Dan terima kasih hormat kami. Karena setiap kali kami datang untuk mencari Tuhan tidak pernah tidak ada. Tuhan Yesus selalu ada. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Berbicara secara pribadi di kehidupan kami masing-masing. Supaya termasuk di minggu pertama hari ini. Kehidupan iman kami semakin dikuatkan. Semakin disegarkan. Supaya bukan hanya tentang adrenalin, semangat, kerinduan, goal setting, impian-impian kami di awal tahun yang kami dahulukan. Terima kasih untuk semua karunia. Tapi lebih dari semua itu, kami perlu keputusan Tuhan setiap hari di hidup kami. Sebab kami tahu hanya di dalam Tuhan, di dalam Engkau Yesus tidak ada yang mustahil. Sehingga lewat ibadah ini kami belajar dengan penuh kerendahan hati. Kami mau menetapkan dari hati, dari mulut, dari segenap jiwa kami. Kami semakin belajar percaya hanya kepada Tuhan. Kami mau semakin dengan jelas, dengan berani mengandalkan Tuhan. Jadi Bapa, tolong bantu kami. Hanya Engkau yang tahu area-area mana yang perlu diberesin, dikuatkan, dirapikan, diluruskan. Tapi kami mau bilang, silakan Roh Kudus, silakan Tuhan Yesus. Kami belajar dari awal tahun, mau kompak dengan hadirat-Mu. Kami mau bekerja sama dengan rencana-Mu. Makasih untuk hadirat yang luar biasa, kuasa-Mu yang bekerja di kehidupan hati kami, dahsyat. Tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Di minggu awal ini, untuk 1 minggu ke depan, berbicaralah apa yang perlu kami dengar, apa yang perlu kami mengerti. Dan biarlah lewat hidup kami, terus dan terus Engkau dimuliakan. Kami siap diberkati sore ini di dalam nama Yesus. Kita yang siap menerima firman dengan sukacita, yuk sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh kembali duduk di hadirat Tuhan semuanya. Selamat sore, shalom. Selamat datang di FLC, selamat tahun baru luar biasa. Doa kita semua rezeki berjalan baik. Keluarga semakin kuat dan utuh. Kesehatan terawat baik. Dan kalaupun ada tantangan dan kesulitan-kesulitan, kita gak menghindar, gak lari, tapi kita menghadapinya bersama dengan kuasa Tuhan. Dan sepanjang 2025 dari awal nih sekarang kita bisa belajar dan yakin bahwa hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. So thank you udah datang dan sukacita bahkan untuk semua yang telah melayani luar biasa. Yang terlihat dan tidak kelihatan bahkan di balik tirai hitam ini begitu banyak tim yang bekerja di balik ini. Untuk menyiapkan semua yang ada bahkan dari pagi sampai sore ini. Boleh gak sekali lagi berikan apresiasi tepuk tangan buat semua volunteers yang telah melayani luar biasa. Dan saya tetap mengajak semua Bapak Ibu, yuk kalau Anda punya karunia juga diberikan hati untuk dapat melakukan sesuatu di dalam kebersamaan di gereja ini, please do so, please lakukan. Seperti saya selalu bilang, kita senang bisa bergereja, tapi percaya deh, church is not the center of the universe. Gereja itu bukan segala-galanya. Kristus yang segala-galanya. Firman yang hidup itu. Dan firman itu ada bersama kita. Tapi di gerejalah kita dibantu oleh kuasa Roh Kudus sebagai satu tubuh Kristus. Supaya semakin memahami gimana sih, apa sih rasanya firman itu bisa hidup di kehidupan sehari-hari. So emang disinilah kita mau belajar. Dan percayalah gak ada niat di FLC bahwa kita mau pakai jemaat untuk bangun gereja. No. Justru kita persilakan jemaat Anda semua pakai gereja ini. Untuk apa? Membentuk kehidupan iman kita. Supaya proses ilahi kedewasaan yang benar terjadi di kekristenan kita. Jadi gak ada masalah dengan segala keterbatasan. Karena pada akhirnya gereja yang terutama adalah bukan di ruangan ini. Tapi di luar sana. Di keluarga, di rumah, di kerjaan, di hobi, di komunitas. Dimanapun kita berada, bahkan di saat banyak orang di sekeliling kita yang mungkin belum kenal Tuhan.
Saya berdoa kita sepakat, bahkan kita ada doa puasa sama-sama Januari ini, tanggal 20 sampai 25 Januari. Anda bisa lihat nanti ke depan dibantu. Supaya kita bisa bersepakat, ambil waktu 8 jam setiap hari, 5 hari ke depan. 20 sampai 25 Januari kita berdoa berpuasa supaya ngerti bahwa gak harus pas lagi kepepet cari Tuhan. Gak perlu. Tapi selagi masih bisa punya kesempatan seperti pujian tadi. Pada akhirnya dia tuh orang keempat di dalam gua api itu. Gak tahu orang cerita atau dunia ini memperlakukan kita gimana, penuh misteri. Tapi di saat Anda terdesak dan terpojok, Yesus yang sama kita sembah tahun kemarin. Yesus yang sama tahun ini lebih kuat lagi. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat di kehidupanmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kasih tahu kiri kananmu, tahun baru harus lebih berani. Berani untuk Tuhan. Kasih tahu, tahun baru lebih berani. Di awal tahun biasa, kan kita, karena kita di FLC di PO3 PIM3 ini even belum setahun ya. Baru Februari bulan depan setahun. Nah biasa di awal tahun, minggu pertama, saya selalu menyampaikan 2 hal yang perlu Anda dengar. Yaitu visi dan spiritual journey. Dan 3 minggu ke depan saya akan melayani Anda semua, minggu 1, minggu 2, dan minggu ketiga. Jadi termasuk hari ini, perlu diingatin lagi. Bahwa gereja ini adalah gereja Tuhan. Bagian dari banyaknya gereja Tuhan yang lain di kota ini. Dan gereja itu seperti fingerprints, gak pernah ada yang sama. Semua punya keunikan. Dan Tuhan titipkan visinya bagi gerejanya masing-masing. Tapi bagi kita, kita percaya bahwa visi yang Tuhan titipkan bukan hanya buat FLC, tapi visi gerejanya. Itu buat kita semua. Dan di FLC kita memiliki visi, boleh kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Menjadi gereja yang bersinar dan berdampak bagi keluarga juga dunia. Jadi ini bukan hanya visi FLC, tapi ini visi kita semua. Menjadi gereja yang bersinar, berdampak bagi keluarga juga dunia. Jadi kalau Anda mau coba merasakan, mencicipi kehidupan rohani di gereja ini, udah dipastikan sangat diprioritaskan nilai-nilai kekeluargaan. Sangat dengan hati-hati kami, suami istri dengan tim, meng-curated. Bukan hanya dalam gereja, tetapi di kehidupan kami sehari-hari, kami junjung nilai-nilai Kristus di dalam keluarga. Karena buat kami, sehat dulu, kuat dulu, lempeng dulu di rumah. Maka dimanapun kita berada, kita gak akan kaget. Setia dengan perkara yang kecil, ya pasti akan ada waktunya tiba Tuhan titipkan perkara yang besar. Tapi kalau untuk hal-hal yang kecil gak bisa dipercaya, kita bilang gimana yang besar? Pasti juga agak sulit untuk dipercaya. Jadi saya berdoa, kita berdoa sama-sama supaya 1 tahun ini, dari sekarang Anda bisa melihat mulai dari rumah, unit terkecil dulu. Anda bisa merasakan bahwa yes, kalau mau keseimbangan di luar, keseimbangan dulu di rumah, di dalam. Kalau mau stabil di tengah-tengah banyak orang, belajar stabil dulu, even gak ada orang sama sekali. Dan itu gak mudah, tapi di gereja ini kita saling bantu, menasihati, menolong, supaya kita bisa aware bahwa kekristenan bukan hanya Kristen-Kristenan. Kita gereja bukan gereja-gerejaan. Setiap hari kita menghadapi kehidupan yang nyata. Jadi selamat untuk bisa menghidupi visi gereja. Dan yang kedua yang saya mau bagi sebelum apa yang Tuhan titipkan dalam firman-Nya adalah di gereja ini kami senang Anda bisa datang ke gereja dan merasakan ibadah. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang bergereja, Anda juga perlu tahu kita punya discipleship journey atau yang namanya perjalanan rohani. Dan kalau Anda di FLC, ini akan selalu menjadi journey discipleship. Pemuritannya di FLC ini selalu seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda hari ini adalah yang baru pertama kali datang di FLC, welcome home, selamat datang, moga-moga punya pengalaman yang baik di sini. Dan minggu depan mau datang lagi. Tapi kalau yang baru, Anda ada di spot yang warna pink. Dan kita bilangnya newcomer. Dan newcomer ini menyangkut Sunday service, menyangkut juga kita setiap bulan 1 kali Women Fellowship, ada Next Gen Ministry, Kids Ministry, ada The Flock, youth-nya. Dan waktu Anda udah mulai coba datang lagi 2 kali, datang lagi 3 kali, punya ada rasa percaya, Anda melihat, ini kayaknya cukup tulus, cukup membantu kehidupan iman Anda mau coba untuk datang lagi ya.
Minggu depan datang lagi. Kami mengajak Anda bukan hanya ada di area yang pink, tapi kami mengajak Anda ke step berikutnya adalah stay. Kenapa nggak tertanam? Karena saya selalu bilang kepada istri saya, kepada ibu gembala, tertanam tuh gak gampang. Dan saya gak pernah suka yang namanya memaksa. Karena setiap Anda punya kehendak bebas. Anda bergereja harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Anda harus peka. Karena kedewasaan itu gak bisa dipaksakan. Pertumbuhan itu gak bisa dipaksakan. Anda harus bisa merasakan. Makanya harapan saya Anda gak hanya cuman datang, tapi coba stay, tinggal. Karena waktu Anda tinggal, Anda bisa mencari tahu DNA gereja ini apa sih, gembalanya modelnya kayak gimana sih, timnya cara kerjanya gimana sih. Ini ruangan terbatas, kok rapi, kok bersih, apakah begini terus setiap minggu, orang-orang modelnya kayak apa. Kalau Anda stay, Anda bisa tahu, bahkan Anda bisa diajak untuk makin dewasa secara spiritual, Alkitabiah, ada inside out. Anda akan mendapat cuplikan video berkisar setiap video itu 10 menit. Itu bicara tentang apa? Secara teologi ya. Dasar-dasar kekristenan, lahir baru, penebusan, pengampunan dosa, Allah Tritunggal, baptisan. Baru nanti Anda diajak berkomunitas untuk bisa ada di Passion dan area fellowship, FLC fellowship lainnya. Dan kalau Anda merasa ternyata ibadah ini, gereja ini cukup membantu saya di luar gereja, saya jadi berbeda, ada hal-hal yang baik dari saya, bisa ditiru sama orang lain. Saya mengajak Anda jangan Anda nikmati sendiri. Please help us. Pakai gereja ini untuk Anda menjadi tempat latihan. Jika Anda udah cukup puas dan Anda bisa merasa Anda cukup punya kemampuan mengelola diri dan keluarga yang baik, ya udah sekarang bantu juga mengelola kehidupan sesama. So waktu Anda menolong, Anda ada di area ministry, pastoral, dan outreach. Yang terakhir, udah paling mentoknya adalah Anda khotbah kayak saya. Dan udah kelihatan kok, udah banyak yang bisa berkhotbah. Ya. Dan itu ada di area kepemimpinan, gak harus selalu khotbah. Karena area kepemimpinan bicara influence, strategic leadership, speaker, and multiplication. Jadi Anda membaptis, Anda berdoa buat orang lain, Anda mendengar buat orang lain, Anda memotivasi orang lain, Anda memberi masukan, Anda memberi feedback. Anda sudah ada di area kepemimpinan. Jadi kalau Anda ada di gereja ini, take time, sabar aja. Tapi at least Anda tahu kalau Anda di gereja ini, Anda gak cuma bergereja. Ada steps yang jelas. Dan kalau mau dicobain pelan-pelan, silakan. Dan doa saya, doa kami semua adalah, yuk kita gotong royong, kita bekerja sama, supaya pada akhirnya bukan untuk bangun gereja ini kok, ini gereja Tuhan. Tapi bangun kehidupanmu, bangun area pekerjaan usahamu dimanapun kau berada. Biarlah Kristus yang dipermuliakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. So beberapa menit ke depan saya akan bicara apa yang Tuhan titipkan. Di 2025 Tuhan kasih satu tema besar buat FLC yaitu more courage and consistent. Bisa kita baca sama-sama 2, 3. More courage and consistent. Jadi lebih berani dan konsisten. Lebih berani dan konsisten. Makasih ya untuk semua jemaat teman-teman yang kalau diminta doa langsung yes say yes. Thank you buat semua jemaat yang kalau diminta tolong perlu ada mendadak bantuan langsung dengan murah hati, dengan sigap mengambil bagian. Karena gereja gak pernah bicara kesempurnaan. Gereja bicara kita berlatih dalam kebersamaan. Yosua 1 ayat 9 kita baca sama-sama di depan ada 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. So 2025 lebih berani dan konsisten. Berani apa? Yang pertama, berani fokus kepada tujuan. Yang kedua, berani menerima kenyataan. Yang ketiga, berani mendengar kebenaran. Yang keempat, berani menghadapi kesulitan. Bisa gak? Ini yang gak gampang nih. Tapi ya, gak ada orang sukses tanpa rutinitas. Gak ada orang sukses tanpa perencanaan. Gak ada orang sukses tanpa membuat policy, aturan yang jelas.
Tapi gak ada orang yang sukses tanpa kesulitan. Gak ada. Karena kesulitan itu sebenarnya membantu. Tapi perlu diingat juga bahwa gak semua kesulitan itu karena salahnya di kita. Enggak juga. Karena pada akhirnya begitu banyak, kita ingat di awal tahun kita punya goal setting, kita punya cita-cita, banyak hal yang kita pengen achieve. Adrenalin begitu memacu kita untuk berusaha, bahkan sedikit berkompetisi. Kalau kata Polri, presisi. Tetapi berapa banyak kita udah sangat presisi, ujungnya kacau balau. Kalau tanpa Tuhan. 2025 kita perlu Tuhan lebih lagi. Makanya yang kelima, apa yang kita perlu berani adalah berani melakukan yang terbaik berulang-ulang kali. Jadi kalau udah ke gereja sekali ini, jangan cuma pas awal tahun. Humphrey, tawa dia. Ini teman saya paling baik. Dia tadi dari semua jemaat yang datang, yang paling lama peluk saya Humphrey. Ya karena jarang ke gereja. Tapi saya sayang banget, ini neighbor saya, tetangga saya. Tapi selalu nelfon, selalu ngabarin, selalu nyari tahu. FJ apa kabar? FJ sehat, FJ ini, kirim makanan. Tapi yang gak datang-datang aja ke gereja. Tapi kali ini datang. Tadi Humphrey bisikin saya, FJ, awal yang baru harus dimulai dengan cara yang benar. Wih, dia yang khotbah duluan. Berikan tepuk tangan dong buat Humphrey. Jadi 2025 terbiasalah melakukan yang benar berulang-ulang kali. Kasih tahu kiri kananmu, jangan cuma sesekali, berulang-ulang kali. Aduh. Kenapa? Coba kita lihat firman Tuhan, 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Ini bicara tentang panggilan. Samuel terpanggil, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Judul perikopnya, Samuel terpanggil. Seseorang yang tidak pernah mengalami kehidupan spiritual di dalamnya. Sama sekali enggak. Hanya pelayan untuk Imam Eli. Enggak punya experience rohani sama sekali. None. Tapi Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, perhatikan nih, firman Tuhan jarang. Penglihatan pun enggak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, ya dia tidur di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam karena memang dia imam. Di bait Allah dia istirahat, dia tinggal di situ, dia stay. Dan ternyata Imam Eli tidur dan pelayannya menemani. Pelayannya itu ya Samuel. Ayat 3 dikatakan Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Jadi Samuel pun yang memang gak punya pengalaman di dalamnya secara spiritual, tapi karena dia pelayan imam, secara eksternal dia tinggal di rumah Allah. Dia tinggal di situ, dia deket bahasanya tuh, ya dia ada di sini. Tapi dia gak pernah punya pengalaman internal, pribadi dengan Tuhan. Apalagi Tuhan berfirman, dia gak pernah punya pengalaman itu. Tetapi ayat yang keempat, lihat deh, waktu Samuel tidur, Tuhan panggil. Samuel, dia jawab lagi, iya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli karena Samuel pikir yang manggil adalah tuannya Eli. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, enggak saya gak panggil, udah tidur aja lagi. Dia balik lagi tidur, ayat yang ke-6. Yang kedua kali Tuhan panggil lagi Samuel. Samuel pun bangun. Dia pergi lagi mendapatkan Eli serta berkata, Bapak kenapa panggil saya? Tapi Eli bilang, no, saya gak panggil kamu. Udah tidur aja lagi. Sampai yang ketiga kali. Ayat yang ke-7. Samuel, lihat nih. Ayat yang ke-7. Samuel belum mengenal. Belum. Makanya waktu dipanggil lagi. Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Bahkan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Untuk ketiga kalinya Samuel dibangunin, dipanggil. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli. Serta katanya, ya Bapak. Bukankah Bapak panggil saya? Lihat ayat selanjutnya. Lalu Eli mengerti. Oh, something wrong. Tapi something wrongnya ini sesuatu yang benar. Karena dia imam Tuhan. Dia punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dia punya kepekaan yang luar biasa. Jadi waktu satu kali dia dibangunin,
dia pikir, oh kamu ngigo. 2 kali dibangunin sama Samuel, ngigo. Tapi waktu yang ketiga kali, orang yang intim dengan Tuhan, dia bukan hanya bisa melihat gambaran yang kecil. Tapi dia bisa melihat gambaran yang besar di sekitar dia. Sehingga Eli tahu, oh no, dia bangunnya bukan karena saya, dia bukan ngigo. Asher ngigo. Tadi pagi Asher bangun pas lagi setrika baju. Asher bilang, papa, I have nightmare. Apa sir nightmare-nya? I met zombie di toy shop. Nggak mungkin, nggak ada zombie. Tapi Asher gitu loh. Bisa aja habis nonton YouTube Kids, ya dia ngeliat zombie ke bawah tidur. Tapi Eli, dia tahu. Ini anak ketiga kali bangunin dia. Bukan karena ngigo. Tapi karena Tuhan mau panggil dia. 2025 kadang-kadang se-expert-expertnya kita masing-masing dengan hidup ini. Kita tetap perlu dibantu orang lain yang bilang bahwa kamu dicari Tuhan. Kamu ditunggu Tuhan. Kemana aja? Tuhan sebelah sana, kenapa kamu sebelah sini? Jangan mendekat ke sana, mendekatnya ke sono, ke sana, ke dia. Kenapa? Karena dunia ini ke depan gak akan membantu Anda secara otomatis lebih dekat sama Tuhan. Enggak kok. Orang Alkitab bilang dunia gak makin lebih baik. Logikanya kita kalau semuanya gak makin lebih baik, kita akan cari jalan semaksimal mungkin untuk selamat duluan. Dan kita bilang terkutuklah yang mengandalkan manusia, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Dan untuk benar-benar melakukan itu, dibutuhkan kerendahan hati. Itulah kenapa Eli bilang, mengertilah Eli bahwa Tuhan yang memanggil anak itu. Sebab itu, lihat ayat 9, berkatalah Eli kepada Samuel, pergi aja lagi tidur. Tetapi kalau ada yang panggil lagi, bahkan dia jelas-jelas bilang kalau iya, maksudnya Eli bilang kalau ada dia, Eli tahu bahwa ada person, ada pribadi yang akan bangunin kamu. Kalau orang itu, pribadi itu bangunin kamu lagi, bilang, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Hebat. Di tengah-tengah rasa pengen tidur lagi, Samuel punya ketaatan kepada Eli. Untuk mengikuti apa yang Eli katakan, persis seperti yang diminta. Dan waktu Tuhan bangunin dia, Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini apa? Mendengar. Saya berdoa kita gereja FLC 2025 lebih mudah lagi untuk bisa dimanapun Anda berada, di mobil, di rumah, di kamar, di tempat gym, dimanapun. Apapun yang lagi Anda lakukan, di komunitas, di pertemanan Anda. Biasain, mungkin gak mulut ya, tapi hati kita untuk berkata, terima kasih Tuhan, ini hambamu, aku mau dengar. Di saat kita mungkin ada ajakan atau mungkin situasi membuat kita agak canggung sehingga kita tahu ini sebenarnya bisa membuat Tuhan gak seneng, gak happy. Tapi kita juga susah nih gimana nih cara menghindar. No, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata manusia. Yang Tuhan perlukan hati dulu untuk bisa connect dan berkata Tuhan, I'm listen. Karena waktu kita ngomong seperti itu, maka kita memberi ruang untuk menantikan Tuhan apa yang perlu aku kerjakan selanjutnya. Dan waktu kita menanti Tuhan, sorry banget nih saya emang pengen, tapi sorry nih saya udah terbatas, saya udah gak bisa banget. Please lakukan sesuatu, maka Anda bisa melihat Tuhan yang kita sembah, namanya tetap sama. Dia Immanuel, Allah yang beserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kenapa saya mengajak kita semua, ayo lebih berani dan konsisten menjadi apa? Manusia baru. Itulah kenapa Efesus 4, kita baca sama-sama ya 3 ayat ini, 22 sampai 24, gak panjang, kita baca sama-sama pada hitungan ketiga, 2, 3, yaitu, udah ada? Oh oke, sorry, Efesus yang keempat, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan, 2, 3, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh
dan pikiranmu. Dan ayat 24, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Apa yang kita bisa belajar singkat dari satu ayat ini? Teman-teman, Bapak Ibu, ayat ini bukan hanya bicara tentang menambahkan hal-hal yang baru yang kita bisa lakukan di tahun ini. Tetapi ayat ini lagi berbicara tentang mengurangi hal-hal yang memberatkan kita dan seringkali mengalihkan perhatian kita. Atau bahkan menghalangi kita dari apa yang Tuhan ingin lakukan. Lewat dan melalui kita. Jadi justru nggak ada salahnya sih. Do your best. Siapkan yang terbaik di awal tahun. Tapi jauh lebih penting daripada itu. Ingat, catat, dan buat list. Kalau ada hal-hal yang perlu diringanin, dikurangin, dikeluarin dari awal tahun ini dan ternyata itu penting untuk dilepaskan atau ditinggalin karena seringkali menghalangi kita, memberatkan kita untuk bisa menjadi garam dan terang, lakukan sekarang. Maka bersama Tuhan kadang-kadang kelihatannya halnya sepele, tapi kalau dilakukan dengan waktu yang tepat dan iman yang tulus, hasilnya luar biasa. Jadi kalau bicara sama Tuhan tuh gak selalu bicara tentang volume. Bicara tentang Tuhan selalu bicara tentang ketersediaan hati kita. Sebagaimana Anda datang sore ini, maka percayalah. Saya gak kaget 1 minggu ke depan ada kekuatan baru menyertai Anda. Anda akan terkaget-kaget terlepas dari apa yang orang lain bicarakan. Dari kemarin saya melayani, saya berdoa, saya baca firman, saya merenungi, saya ketemu orang, saya berbicara lagi. Pada akhirnya kita akan melihat Dia Tuhan yang sangat fokus akan keselamatan yang dititipkan oleh Bapaknya. Itu sebabnya Markus 1, kalau Anda lihat sejenak aja nih Markus 1, itu bicara tentang saat Yesus menyembuhkan mertuanya Simon Petrus dan mengusir banyak setan. Dia menyembuhkan banyak orang. Tetapi yang luar biasa adalah di saat orang mengejar-ngejar dia, orang menanti-nantikan dia. Ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat 36, padahal nih pagi-pagi benar. Tetapi Simon murid-muridnya mencari-cari kemana. Dan akhirnya menemukan dia. Dan mereka berkata, ayat 37, semua orang mencari kau. Jadi Yesus sangat-sangat populer, famous. Karena apa aja yang dia lakukan, mengubahkan kehidupan. Jadi dia dikejar-kejar, sampai subuh-subuh pun dikejar. Tapi Yesus pergi dan Yesus berkata ayat yang ke-38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka. Dan mengusir setan-setan. 2025 apa aja yang Anda lakukan. Pastikan aja Anda membawa kabar baik. Anda bawa kabar baik. Apa yang benar, apa yang Anda bisa saksikan, jangan malu, jangan disimpan. Kasih tahu, bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Tunjukkan, jangan gak enakan, gak apa-apa, harus lebih berani. Menjadi saksi Kristus, harus bisa lebih konsisten. Itulah kenapa sore ini saya mau tutup dengan 4 hal yang dapat kita lakukan untuk berjalan dalam kemenangan yang Tuhan beri tahun ini. Anda siap? Yang pertama, berhenti berasumsi bahwa segala sesuatunya akan salah. Jadi ayo dong stop. Pikirannya jangan negatif mulu. Stop baperan. Tengok kiri kanan, kasih colek. Ngomongnya pelan-pelan aja. Kita harus berhenti baper. Karena gak semuanya jelek. Your story, kisah hidupmu. Bukanlah cerita tentang keadaan malang yang kita hadapi atau yang gak bagus. Semua orang gak harus Kristen. Semua orang juga menghadapi ujian yang berat. Rasa sakit dan penderitaan yang kita hadapi itu real, sangat-sangat nyata. Tapi ini loh, jika kamu berada dalam Kristus, kisah hidupmu adalah diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, bahkan kita menuju ke tempat surgawi bersama dengan Yesus. The journey, surga bukan nanti, surga tuh sekarang. Anda bisa nangis bukan karena happy, Anda bisa nangis loh. Karena kesel sebel, pertolongan Tuhan belum datang-datang. Tapi lucunya, sampai di ujung tetesan air mata, Anda gak jatuh tergeletak.
Sebab tangan yang Tuhan yang sangat kuat banget. Tetap kasih ada satu space. Dia akan bilang, enggak, saya tidak terlambat. Saya tidak buta. Saya tidak tuli. Dan tangan saya tidak kurang panjang untuk membela dan menolong hidupmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, aku berhenti. Bentar ya, lagi tarik napas dulu. Kadang-kadang setia, ikut Tuhan tuh harus setia, nggak ada cara yang lain. Harus setia. No matter what, setia. Harus punya pakem yang jelas. Yang kedua, kalau Anda ingin berjalan dalam kemenangan Tuhan, berhenti fokus pada apa yang tidak bisa aku lakukan. Karena pada akhirnya kita nggak bisa mengendalikan apa yang telah kita alami dalam hidup ini. Kita tidak bisa mengendalikan keluarga yang Tuhan tempatkan di hidup kita. Bahkan mungkin jika ada keluarga kita mengalami satu genetik yang berbeda. Tidak seperti pada umumnya. Kalau itu adalah pemberian Tuhan. Tidak pernah ada yang salah oleh karena ciptaan Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan. Jadi kita jangan hanya terus-terusan memaksakan kehendak. Kalau emang itu bukan bagian kita, itu bukan miliknya kita. Bahkan kita gak bisa mengendalikan apa yang dilakukan oleh orang lain kepada Anda. Gak bisa. Orang lain bisa melakukan banyak hal yang kita percaya tahun ini akan penuh kejutan. Tapi bersama Tuhan ada recovery yang baik. Gak peduli siapa kita. Ada terlalu banyak orang suka kita dan orang mungkin gak suka sama kita gak tahu. Ada banyak ketidaknyamanan bisa datang mengejutkan kita tiba-tiba. Kalau kita gak punya hati seperti Yesus yang melayani, kita akan selalu berharap semua yang terbaik kita terima dari orang-orang di sekitar kita. Tapi Yesus bukan datang untuk dilayani, Yesus datang untuk melayani. Perhatikan, kita gak bisa pilih dan kendalikan apa yang terjadi. Tetapi kita bisa memilih untuk mengendalikan apakah kita akan menanggapi semua yang datang dengan iman atau tidak. Yang ketiga, hal apa yang bisa kita lakukan untuk berkemenangan? Berhenti membiarkan kesulitan itu mendefinisikan hidupmu. Jangan cepat-cepat bilang kegagalan, kekurangan, keterbatasan, kesalahan menjadi identitasmu. Jangan cepat-cepat melabelkan apapun untuk dirimu. Hidup kita adalah biji matanya Tuhan. Kita sangat berharga. Jadi please, kita terlalu mudah mendefinisikan hidup kita dengan semua masalah yang terjadi. Sampai-sampai kita suka lupa. Setiap hari Tuhan tolong dan bela kita. Jadi, kenakanlah identitas panji kehidupanmu di dalam Kristus dari awal tahun ini. Bahwa keluarga kita disayang Tuhan. Keluarga kita dikasihi Tuhan. Kita menang karena Tuhan. Dan hidup di dalam firman ada tujuan. Dan yang terakhir, berhenti fokus kepada kehidupan orang lain. Belajar menahan keinginan untuk mengukur berkat-berkat mungkin yang Tuhan lagi titipkan untuk kita kelola dengan apa yang orang lain miliki. Jangan. Syukuri semua perjalanan hidup kita. Dan percayalah pada rencana Tuhan. Karena pada akhirnya apa? Mari kita baca sama-sama yang terakhir. Kata andanya di tulisan yang putih kita ganti dengan aku. Kata anda yang di tulisan putih kita ganti dengan aku. Kita baca sama-sama 2, 3. Terlepas dari apakah aku melihat hidup aku indah atau tidak, aku dapat memilih untuk berkata, Tuhan, jika ini yang Engkau berikan kepadaku, aku akan menggunakannya untuk kemuliaan. Selamat tahun baru dan selamat menjalani hidup bersama Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, siapkan setiap roti dan anggur. Kalau ada teman-teman Bapak Ibu belum mendapatkan saat masuk, segera angkat tangan dan teman-teman volunteer akan melayani Anda. Dengan seluruh penyembah Tuhan, mari katakan sama-sama. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Semua kekhawatiranku, ku milikmu. Yes.
Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kepadiranmu. Ku milikmu. Bapa yang baik, pada sore hari ini perkenankan kami merenungi kembali pengorbanan yang sempurna, tidak ada cacatnya sama sekali, telah Engkau lakukan dan berikan untuk kami. Bahkan kami mau nyatakan dengan iman, percaya dan bangga kami ada di tahun ini yang tadinya gak ada 2025. Itu bahkan hidup sampai hari ini karena kuasa kebangkitan-Mu di kayu salib. Dan itu akan selama-lamanya menyertai kami. Jadi kami mau bilang thank you banget kalau kami boleh masuk sakramen perjamuan kudus lagi sore ini. Karena dengan kami mengingat lagi, menerimanya lagi. Maka kami katakan dengan iman, kalau di awal tahun ini masih ada hal-hal yang nempel-nempel yang gak bagus, yang bukan daripadamu, nempel sama kami, ikut ke tahun ini. Kami katakan dengan iman, lepas di sini. Lepas sekarang. Dalam nama Yesus. Tapi kami bilang semua yang daripada Tuhan dalam perkenanan, kami izinkan melekat kepada kami. Silakan lebih banyak lagi, enggak apa-apa, kurangin kami, kurangin. Tapi Engkau Bapa, Engkau Roh Kudus silakan terus bicara. Lebih banyak lagi, kuasai, taklukkan kami. Enggak apa-apa, murnikan. Kami juga pengen nyicipin, pengen rasain kayak gimana sih rasanya. Supaya bukan cuma denger cerita, tapi pakai hidup mulut kami menjadi kesaksian yang nyata. Dengan berbagai macam cerita dari hidup kami. Bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Satu-satunya juru selamat sampai kapanpun. Dan dia gak pernah tolak siapapun. Doa kami Tuhan di tahun ini makin banyak yang bertobat. Makin banyak yang kembali. Makin banyak yang lebih ikhlas tulus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sehingga kami percaya kebaikan-Mu bertambah-tambah. Kebenaran-Mu semakin ditegakkan. Terima kasih untuk apa yang kami akan terima. Di tangan kanan kami angkat setiap roti dengan tinggi di atas kepala. Kami tahu inilah roti yang tidak beragi, tapi sebagai orang percaya kami hidup oleh karena iman. Bahkan firman-Mu sendiri yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan penuh hormat dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Kemenangan terjadi sore ini di kehidupanmu semua. Terima dan makanlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari angkat setiap cawan di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Apa yang di tangan kanan kita adalah bilur darah Yesus yang telah tercurah. Dan oleh kuasa pengorbanannya pada sore malam ini semua yang datang tanpa terkecuali. Setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak, setiap orang tua, kakak, adik. Hidup kita dari awal tahun ini. Kita disucikan. Dikuduskan. Dibersihkan. Terima pendamaian, pembenaran, serta pengampunan dosa. Ayo bangkit, melangkah. Selangkah demi selangkah gak apa-apa. Pertahankan kebenaran. Jangan malu minta tolong. Tapi sebagai satu tubuh Kristus bertolong-tolonglah. Bergotong royong, bekerja sama, saling menguatkan, saling menyayangi. Pada akhirnya semua cerita berbeda-beda. Tapi Tuhan tetap dimuliakan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur. Kemenangan terjadi atas hidup kita masing-masing. Dalam nama Yesus, terima dan minumlah. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu, bahkan kami mengucap syukur.
Di saat momen bagian terakhir, bahkan sebelum kami menyelesaikan semuanya, kami diberi kesempatan setiap minggu pertama menabur dengan ucapan syukur, buah sulung, diakonia, atau mungkin perpuluhan. Semuanya bagian dari ketulusan, kerelaan, mendisiplinkan diri. Karena kami juga mau bilang dari awal tahun, kami mau menyatakan, bagi kami, di mana ada harta milik, bukan hati kami ada di sana. Hati kami mau belajar melekat kepada Tuhan. Tapi kalau bicara harta milik dan semua materi, berilah kami roh takut akan Engkau. Berilah kami kecerdasan mengelola, hikmat, kemampuan, mengembangkan, memultiplikasi, menambah-nambahkan. Ujung-ujungnya kami nikmati, thank you. Tapi kami mau ikut terlibat menjadi kawan sekerjamu, menabur. Sehingga lewat gereja FLC, pertobatan juga terus terjadi. Biarlah kami bergotong royong, membantu gereja dalam kebersamaan rumahmu. Bukan soal tempatnya, tapi setiap momen-momen yang bisa dilakukan. Kami percaya setiap keluarga mengalami pemulihan. Setiap suami dikuatkan, istri dipulihkan, setiap anak-anak diberkati dengan kemampuan daripada Engkau sendiri. Sehingga lewat gerejamu, kebangkitan iman terus terjadi. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa menabung memberi. Sore ini izinkan kami memberi dengan penuh damai dan sukacita. Di dalam namamu Yesus, terima kasih untuk firman, untuk kebenaran yang memerdekakan kami. Dan kami juga mau mengambil bagian menjadi berkat. Sama-sama semua katakan, amin. Berilah dengan sukacita. Terima kasih untuk bisa bekerja sama dan bergotong royong. Hidup sebagai gereja Tuhan yang baik. Tuhan memberkati. Thank you. Mari berikan tepuk tangan yang lebih semangat FLC Family. Welcome to your home FLC di tahun 2025. Kiranya kita semua sudah memasuki tahun dengan penuh damai, sukacita, tapi dengan penuh pengharapan dan percaya bahwa Tuhan sediakan yang terbaik untuk tahun ini. Amin. So, untuk setiap Bapak Ibu, kita mengundang untuk ayo ambil bagian sama-sama untuk bisa kita bertumbuh sama-sama in our spiritual journey. Tentunya tadi Pastor Josh memberikan introduction, tapi kalau mungkin Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau mau mendapat informasi lebih lanjut, kita mengundang untuk bisa bergabung di Home Lounge dan we will be happy to answer all your questions. Terima kasih juga untuk semua yang starting today, we actually have a few new volunteers juga yang bergabung. So, praise God. Dan it can be also siapa aja yang punya hati, siapa aja yang mungkin tadi sambil mendengarkan suara Roh Kudus untuk ayo do something, start, have more courage and be consistent. Kita percaya bahwa there is always room for more. Kita di sini bukan sempurna, tapi kita mau mencoba melakukan yang terbaik. Dan kita percaya dalam satu kebersamaan kita bisa menjadi support system, kita bisa membangun satu sama lain, kita bisa belajar dan akhirnya kita mau memberikan yang terbaik. Dan melalui kita berlatih setiap minggu di tempat ini, biarlah di saat kita di luar sana dimanapun Tuhan tempatkan, kita benar-benar bisa menjadi berkat dan berdampak. Amin. So, if you go home belum sempat foto, please take time juga untuk berfoto at our photo booth. Kalau Bapak Ibu mungkin juga belum mendapatkan souvenir dari Natalan FLC, boleh juga hampiri Home Lounge dan kita bisa membagikan buat Bapak Ibu yang belum menerima. Dan puji Tuhan kita bisa start this year with a new setup. Seharian tim media yang ada di balik backdrop ini had a very tough and challenging day because mereka benar-benar doing something very new. So for the very first time, they are operating this, but they're not in here, so they're in the back doing that. So biarlah mereka menjadi contoh yang baik untuk mau belajar sesuatu yang baru. Mau berbesar hati untuk sama-sama percaya bahwa we can do this, we have like new challenges, dan biarlah spirit of learning bisa ada di dalam kita semua, dan untuk bisa more courageous and consistent, dimulai semuanya dengan ketaatan. So obedience precedes courage, and from courage you become confident and consistent. Dan jangan terburu-buru, because consistency means you climb slowly but surely.
Tapi kita mau pastikan when you climb, you don't slide. Because when you slide, itu cepat banget biasanya. Tapi when you climb, it takes time. It's not instant. Maka dari itu, ambil waktu, pulanglah 1 minggu ke depan, boleh berdoa mungkin juga untuk fokuskan hati lagi. Apa sih yang aku mau lakukan? Apa sih yang aku bisa atau di mana aku bisa menemukan diri aku di dalam chart discipleship journey itu aku di mana? And there is no too late, there is no instant. Tapi kita percaya dalam satu kebersamaan we can learn together, sama-sama. So, percayalah bergabung di FLC adalah sesuatu kehormatan, kesempatan yang baik. Dan semoga apapun yang kita lakukan di sini dapat perkenanan Tuhan. Amin. So, kita bukan sempurna, tapi kita mau melakukan yang terbaik. Dan kita percaya hati kita hanya punya kerinduan untuk lebih banyak jiwa lagi bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. So, biarlah kehidupan kita benar-benar dipakai secara real. Bukan kehidupan kita akhirnya dipakai di gereja saja atau in our comfort zone. But actually we are prepared here to go out there and actually be a blessing. Amin. So mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pulanglah dengan bahagia mengucap syukur dalam segala sesuatu. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Bapa turun melimpah memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupan. Benar-benar memimpin, menuntun, menasihati, mengingatkan, menyadarkan. Dan sekali-kali tidak pernah tinggalkan. Dan semuanya dilakukan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari detik sore malam ini. Sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sepanjang minggu ini. Dengan sukacita yuk sama-sama semua katakan. Amin. Have a blessed Sunday night. Sampai ketemu minggu depan, ambil waktu bersatu teduh sejenak. Thank you.